Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah ICT. Eh, di sini saya membuka judul dengan tema Festival Perang Topat. Nah, sebelum saya mulai penjelasan apa itu Perang Topat, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nah, nama saya Rofik Sepriansa, kelas 1 PPI B, NIM 220603038. Selanjutnya kita masuk ke Perang Topat. Kita masuk ke pemateri. Nah, Perang Topat adalah sebuah acara adat yang diadakan di Pura Lingsar, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Perang ini merupakan simbol perdamaian antara umat Muslim dan Hindu di Lombok. Acara ini dilakukan pada sore hari setiap bulan purnama ke-7 dalam penanggalan suku Sasak sore hari, yang merupakan puncak acara yang dilakukan setelah salat asar atau dalam bahasa Sasak Rarak Kembang Waru yang atau disebut gugur bunga waru. Tanda itu dipakai oleh seorang orang tua dulu untuk mengetahui waktu salat asar. Ribuan umat Hindu dan Muslim memenuhi Pura Lingsar. Dua komunitas umat berbeda kepercayaan ini menggelar prosesi upacara puja wali sebagai ungkapan atas puji syukur limpahan berkah dari Sang Pencipta. Nah, di sini terus perang yang dimaksud dengan saling melempar ketupat di antara masyarakat Muslim dengan masyarakat Hindu. Ketupat yang telah digunakan untuk berperang seringkali diperebutkan karena dipercaya tidak membawa kesuburan bagi tanaman agar hasil panennya bisa maksimal. Kepercayaan ini sudah berlangsung ratusan tahun dan masih terus dijalankan. Nah, itu Perang Topat. Sekarang kita masuk ke sejarah Perang Topat. Nah, sejarah Perang Topat ini, pengaruh kebudayaan Hindu Bali di Pulau Lombok bermula di kala Kerajaan Karangasem Bali mulai memantapkan kekuasaannya di Pulau Lombok. Penanda kekuasaan Kerajaan Karangasem bermula ketika membentuk satu kerajaan kecil seperti Kerajaan Singasari di Pulau Lombok. Kerajaan yang baru didirikan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Anak Agung Ngurah Made Karang pada tahun 1720 Masehi. Seiring dengan perluasan pengaruh Kerajaan Karangasem di sebagian Pulau Lombok, semakin banyak masyarakat Hindu Bali yang bermigrasi ke Pulau Lombok. Nah, sebelum pengaruh Hindu Bali masuk, penduduk Pulau Lombok sendiri sudah memeluk agama Islam. Pertautan dua kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan dengan agama yang berbeda tersebut terjadi secara damai. Tradisi Perang Topat sendiri tidak lepas dari sejarah pembangunan Pura Lingsar di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sekarang ini. Pembangunan pura mulai dilakukan pada masa pemerintahan Raja Anak Agung Gede Ngurah yang merupakan keturunan Raja Karangasem pada tahun 1759 Masehi. Nah, seterusnya semenjak saat itu tradisi Perang Topat dilaksanakan setiap tahun untuk merawat ingatan akan pentingnya hidup rukun antara umat Hindu dengan umat Islam. Perang Topat dilakukan di dalam kawasan Pura Lingsar. Di dalam kawasan tersebut terdapat dua bangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing umat, yakni Pura Gaduh yang menjadi bangunan sakral umat Hindu dan bangunan Kamalik yang disakralkan oleh umat Islam. Itu sejarah-sejarah Perang Topat.
Terusnya kita masuk ke Napaktilas Kisah Raden Mas Sumilir. Nah, Mas Raden Mas Sumilir ini diyakini masyarakat daerah Lingsar memang tak bisa dipisahkan dari kisah Raden Mas Sumilir. Dikisahkan suatu waktu Raden Mas Sumilir menancapkan tongkatnya di tanah Bayan. Setelah tongkatnya dicabut dari tanah, menyemburlah air dari perut bumi. Dalam penyebut dari perut bumi, dalam bahasa Sasak, air muncrat disebut langser. Lama-lama bergeser pada penyebutan lengser dan kini disebut sebagai lingsar. Raden Mas Sumilir menghilang di mata air bekas tancapan tongkatnya. Masyarakat kala itu dirundung duka karena kehilangan sosok berjasa besar dalam kehidupan mereka. Terutama jasa dalam mengajarkan agama Islam. Kesedihan berlangsung bertahun-tahun hingga datanglah Raden Piling yang tak lain adalah keponakan Raden Mas Sumilir. Raden Piling mendapatkan semacam petunjuk Raden Mas Sumilir akan muncul di hadapan masyarakat di lokasi mata air tempat beliau menghilang. Berbagai persiapan dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut kemunculan Raden Mas Sumilir, seperti ketupat serta lauknya dipersiapkan oleh masyarakat. Tiba saatnya Raden Mas Sumilir muncul di hadapan masyarakat. Waktunya berlangsung setelah bunga waru berguguran atau sekitar pukul 4:30 sore. Usai kemunculannya, Raden Mas Sumilir kembali menghilang. Masyarakat sudah cukup puas dengan pertemuan tadi dan merelakan kepergian Raden Mas Sumilir. Sejak kepergian Mas Sumilir untuk kedua kalinya, masyarakat Lingsar mendapatkan berkah. Kehidupan yang semakin makmur, mata air selalu mengalir untuk mengairi sawah. Baik, itu kisah-kisah Raden Mas Sumilir yang membawa berkah untuk masyarakat-masyarakat Lingsar. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, prosesi Perang Topat. Nah, di sini prosesi Perang Topat diawali dengan berbagai persiapan. Pada malam hari sebelum Perang Topat dimulai, ibu-ibu dari masing-masing kubu membuat dan memasak ketupat. Ketupat yang digunakan sebagai senjata Perang Topat berukuran kecil. Nampaknya sengaja dibuat demikian agar tak terasa sakit ketika mengenai lawan. Pada pukul 4:30 sore, setelah bunga waru gugur, prosesi Perang Topat diawali dengan meliringi Purwadakisna yang berada di kawasan bangunan Kamalik. Proses ini diikuti oleh kedua umat beserta seluruh tokoh baik dari umat Hindu Bali maupun dari umat Islam Sasak. Mungkin itu prosesi Perang Topat. Mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.